Hello everyone, so today we are going to have another tryout SNBT 2023. Jadi untuk kali ini saya akan coba memberikan pembahasan untuk soal dengan tingkat kesulitan yang mungkin bisa dibilang lebih sulit daripada tingkat kesulitan di part ketiga. Dan saya akan memberikan link untuk kalian dapat mendownload atau ya mengunduh dokumen di TO kali ini sehingga kalian dapat mengerjakan soalnya terlebih dahulu sebelum kalian mendengarkan lebih lanjut penjelasan atas pembahasan di soal ini. Jadi, untuk soal kali ini saya akan fokus pada salah satu topik yaitu topik tentang milk. Jadi, kita akan membaca topik terkait dengan semacam ilmu gizi. Before we start, of course, I will really appreciate it if you can like the video and then subscribe to the channel so that you can not wait for our newest video about English test. And so here we are. Take a look at the text first. As usual, we will take a look at the text first. Dan teks kali ini saya sebut sebagai medium level karena memang teks ini memiliki tipe teks scientific article atau artikel ilmiah tentang mungkin tentang topik tertentu, topik kesehatan, dan di sini lebih khususnya tentang topik yang berkaitan dengan gizi dari susu. Nah, di sini kita akan memiliki ya lumayan banyak kata ya, seperti biasa mungkin sekitar 400 hingga 500 kata di sini. Dan fokus utama yang akan kita bahas yaitu tentang milk atau susu. And first of all, after we check on the text, jadi kalian harus pertama memeriksa teks itu terlebih dahulu karena kemungkinan di soal atau ya soal tes SNBT ini akan melibatkan berbagai macam teks karena tes itu sendiri disebut sebagai tes literasi bahasa Inggris. Gitu. And then let's take a look at as usual at the questions dan apakah ada pertanyaan yang mungkin saya anggap sebagai sulit sehingga saya akan mengerjakan itu terakhir. Dan di sini kita akan memiliki 4 pertanyaan dan kebetulan soal yang sulit itu memang ada di belakang. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang implies, itu artinya kalian harus memahami keseluruhan teks sama seperti main idea sehingga I will avoid to do this kind of question first sampai saya memahami almost the whole information in the text. Dan untuk pertanyaan pertama, kita memiliki paragraf preceding. Oke, yang preceding seperti ini sepertinya akan cukup mudah. So, we will do it based on its order. And before we do the first question, of course, I need to tell you how we do skimming. Kalau misalnya sudah melibatkan scientific article, academic article, skimming is important. Skill is an important skill for you to do it. Jadi, secara nggak langsung, skimming ini akan membantu kalian untuk memahami keseluruhan teks dengan cepat, dan juga kalian akan mengetahui di mana kalian akan menemukan kata kunci tertentu. Jadi nggak terlalu lama untuk mencari kata kunci di dalam teks. Dan paragraf pertama seperti biasa akan menentukan the main idea of the text. Kalian harus pilih paragraf pertama ini di kalimat pertama atau di kalimat terakhir. Dan di sini kebetulan paragraf pertama, kalimat pertama ini akan menjadi the main idea of the whole text. Jadi, if dairy isn't an option for you, there are several milk alternatives available on market, like bla 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 bla. Jadi, like bla 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 ini support the main idea. Jadi, kita telah memiliki main idea yang tepat. Dan selanjutnya kita memiliki almond milk. Oke, you don't need to continue to read. Sudah kelihatan kalau misalnya paragraf kedua akan ngomongin tentang almond milk. Jadi ya udah, nggak usah dibaca lagi, nggak apa-apa. But if you want to read it, ya just continue. Almond milk is plant-based and made by grinding almonds into a pulp. Jadi melibatkan kacang almond yang sebenarnya sepertinya ya. And then let's move on to the next one. Soy milk menjadi main idea dari paragraf ketiga. Soy milk is created by the suspension of soybean flour in water. Jadi, ya begitulah. I have no idea about the process, but iya, melibatkan soybean flour in water. Begitu. Dan paragraf terakhir, jika paragraf terakhir ini memiliki sedikit kata, I will recommend it to you to read all of them because di paragraf terakhir itu biasanya kita akan memiliki kesimpulan dari keseluruhan teks. Dan biasanya saya akan membaca semua kalimat jika memang tidak terlalu banyak.
Milk can be a powerhouse component of a healthy diet. Okay, ya, oke lah healthy diet. It's best to determine your personal dietary needs when picking blah blah blah. As always, consider things like your current weight, current diet, and blah blah blah. Jadi, kalau misalnya kalian mau baca semuanya, enggak apa-apa. Jadi, untuk paragraf terakhir ini khusus sama seperti paragraf pertama dibaca dari awal ya, nggak akhir kalau misalnya nggak terlalu banyak kata sih. Dan selanjutnya, kita akan mencoba untuk melihat paragraf-paragraf pertanyaan pertama. Pastinya kalian harus mencoba untuk mengerjakan terlebih dahulu sebelum kalian mendengarkan penjelasan dari saya. And for this one, untuk 53, preceding. Kalau ada kata-kata preceding, berarti kamu bayangkan kalau misalnya di sebelum teks ini ada teks lainnya, dan teks lainnya itu ngomongin tentang apa. Dan biasanya kita akan memiliki apa namanya? Clue. Clue itu di paragraf mana? Di paragraf pertama, di kalimat pertama ini. Jadi di sini disebutkan if dairy isn't an option for you. Jadi kalau misalnya ada teks sebelumnya, teks itu akan ngomongin tentang susu ini, susu susu sapi, susu sapi. Dairy isn't an option for you. There are several milk alternative. Nah, di teks kali ini, teks semua ini, teks baru ini kita akan ngomongin alternatif dari milk tadi yang termasuk ke almond dan juga soy. Begitu. Sehingga jawaban preceding itu tadi dapat kita temukan dari ini, dari apa namanya? Dari clue if dairy ini tadi. Sehingga pilihan yang benar adalah cow's milk and its nutrients. This is it. Easy, right? For this question, I like this kind of question. Karena pasti nemunya di kalimat pertama di paragraf pertama. Jadi tinggal kalian memahami makna dari kalimat tersebut. Dan selanjutnya kita akan memiliki 54. 54. Which statement is true about almond milk compared to cow's milk? Oke. Apa nih? Kali ini nih. Oke, this one. Almond. Ini warna hijau ya. And then disebutkan di sini kita akan seleksi satu persatu karena ngomong tentang almond. It's problem for vegan. Let's see. Salah ini. It is consumable by vegan. Jadi pastikan kalian membaca dari kalimat pertama hingga kalimat, ya nggak usah terlalu banyak lah, 4 kalimat saja itu coba baca dulu kayak gitu. Dan selanjutnya, it contains lactose. Lactose, oke. Naturally lactose free. Oke, beda ya, di teks ya salah jadinya. Almond milk is a good source of protein. Betul nggak? Yeah. Oke, even though almonds itu are a good source of protein, I don't know how to say it. Almond milk itu bukan. Jadi kalau almondnya oke, good source of protein tadi, but almond milk itu tidak, jadi salah. It has more protein than cow's milk. Mana ini? Ini di mana ya? I forget. Oh, this one. I forget to change it into green color. You can take a look at the next sentence, a cup of unsweetened almond milk, blah, blah, blah. Okay. Okay, so that's it. It's about cow's milk. And so the answer is E. It is much lower in calories and sugar. Mana nih? Aduh, di sini ternyata. Ternyata di sini. Much lower in calories and sugar compared to cow's milk. Okay, this one. And then let's move on to the next one. It's 55. Dan di sini, if people want to get lower calories and little saturated fat, what milk? Apa nih milk mana nih? Dan di sini, sebetulnya kita punya pilihan yang pertama yaitu almond milk atau soy milk kan. Jadi kalian harus memahami satu persatu. Kalau misalnya almond milk itu juga sama, ini kita memiliki much lower in calorie, sugar, compare to cow's milk and contains very little saturated. Bisa betul ya, semuanya bisa betul. Nah, di sini kalau soy milk ini tadi is much lower in calorie juga, ternyata sama juga. Dan whole milk, oke? Ini juga sama. It also contains very little saturated. Jadi yang mana tuh yang betul? Yang betul adalah soy milk. Kenapa? Karena kita memiliki ini. Kalau misalnya ngomongin tentang kalori itu, soy milk itu dibandingkan dengan semua jenis susu. Kalau misalnya almond itu hanya dibandingkan dengan susu yang berasal dari sapi. Sehingga bisa dibilang kalau misalnya soy ini, kalau dibandingkan dengan almond, itu soy ini tetap lebih sedikit kandungan kalorinya. Jadi, soy milk adalah jawaban yang tepat atau tipe milk yang tepat untuk orang yang ingin mendapatkan lower calories and little saturated fat.
Begitu. So, I think I'm a little bit fast over here because yeah, I hope that you have watched my previous or our previous videos. So, you can understand why I did this. And let's take a look at the next one. What is the next questions? Okay, the next question is, okay, ini adalah paragraf terakhir, a question terakhir, I mean. Nah, di sini kita harus melihat apa yang ingin disampaikan oleh author ini, apa yang secara tidak langsung ingin disampaikan oleh author, dan pilihan yang benar adalah drinking milk depends on the body needs. Itu dapat kalian temukan, pernyataan tersebut dapat kalian temukan di paragraf terakhir. Kalian lihat, kalian sudah baca pastinya tadi, dan kalian boleh baca lagi untuk lebih memahaminya kembali. Ngomongin tentang healthy diet, nah kalau misalnya kamu mau menggunakan milk ini sebagai healthy diet, kamu harus consider things like your current weight, current diet level of activity, and other factors like age. Jadi, bergantung pada kebutuhan kita, kebutuhan tubuh kita, dan kebutuhan kita sendiri. Nah, kalau ngomongin 56B, milk has various types ini, di teks ini kita tidak ngomongin tentang semua tipe susu, tapi hanya beberapa tipe susu saja. Sehingga ini tidak mewakili, pernyataan B ini tidak mewakili apa yang ingin disampaikan oleh author. Dan the next one, almond and soy milk are the most appropriate for vegans. We are not mentioned, ini nggak disebutkan kalau misalnya mereka the most appropriate, dan juga kalau misalnya pun memang the most appropriate ini, pernyataan ini terlalu spesifik karena hanya ngomongin tentang almond dan soy milk begitu. And then the next one, cow's milk is what is this? Cow's milk has sorry, it's not is. Cow's milk has the most nutrients needed by the body. It's too specific. We don't have cows too. Kita hanya memiliki almond and soy juga. Kebetulan, jadi sudah pasti salah. Everyone drinks milk in that diet. Oke, ini dari mana ini kata-kata everyone drinks milk? I cannot mention, jadi pastinya nggak ada di dalam teks. Jangan dipilih. Alright, so I hope that it's not getting too long for you. But of course, I think it's still too fast ya for you ya. But I have got limited time, so I'm a little bit fast over here. If you want to look at the other practice, so you can just watch our previous videos and make sure that you do the test first before listening to my explanation. And so that's all then. Thank you very much for watching and paying attention to the video carefully. So I hope that everything here is beneficial or useful for you to try. And try my strategy, of course, if you want to get higher score and then understand the text more for you. Understand the text more, I mean. And so that's it. I hope that you can like the video if you find the video useful for you, and subscribe to the channel so that more people can find our videos and improve their English skills and tasks. Okay, I will see you again in our next videos about tryout SNBT atau mungkin tes-tes lainnya terkait dengan English test. Okay, see you on next videos.